Shalom semua. Ya, shalom Bapak Shalom. Ibu. Ya, malam ini kita mau sharing satu hal, yaitu judulnya Pagar Tembok Kesetiaan. Nah, kalau dibilang kesetiaan Tuhan kita, kalau dibilang Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Setiap kita pasti sering mendengar itu dan sering membaca ayatnya. Nah, malam ini ada sedikit kita serenungan sebentar. Kita baca dulu dalam Mazmur 91 ayat yang keempat. Di sini dikatakan, dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Nah, ayat yang kita baca tadi itu ayat yang sering sekali disampaikan untuk terus dibaca, terus direnungkan, diimani, khususnya di tengah-tengah pandemi saat ini. Nah, malam ini kita fokus di kalimat terakhirnya, yaitu kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Nah, Alkitab New King James Version di situ menggunakan kalimat He shall cover you with his feathers, and under his wings you shall take refuge. His truth shall be your shield and buckler. Apa sih yang dimaksud di sini? Yang dimaksud di sini adalah bahwa pagar kesetiaan Tuhan itu adalah perisai kita dan yang membela kita. Ya, buckler itu artinya membela, pembelaan kita. Nah, kok kayaknya agak berbeda ya kalau bahasa Indonesianya menggunakan kata kesetiaannya, tapi kok bahasa Inggrisnya menggunakan kata his truth. Sebenarnya tidak berbeda. Kenapa? Karena dua hal ini tuh seperti sama-sama ciri dari Tuhan kita. Nanti kita akan lihat. Kita akan bahas lebih lanjut, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Mazmur 91 ayat 4 bagian B. Nah, perisai dan pagar tembok itu berbicara perlindungan terhadap bahaya. Kita sama-sama tahu kalau dalam situasi perang zaman dulu biasanya perisai itu dipakai untuk pertahanan. Ya, pagar tembok itu berbicara perlindungan, tempat terlindungi dari serangan-serangan musuh. Ya. Pagar juga berbicara daerah teritori atau kekuasaan. Kenapa rumah kita ada pagarnya? Itu artinya rumah kita itu ada yang memilikinya. Pagar itu berbicara daerah teritori. Jadi apa sih maksudnya kalau dikatakan kesetiaan Tuhan adalah perisai dan pagar tembok? Artinya kita yang ada di dalam pagar temboknya Tuhan itu artinya adalah miliknya Tuhan, kekuasaannya Tuhan. Sama kita ketahui Ayub, ketika Ayub mau digocoh oleh iblis, maka Ayub tidak bisa serta-merta langsung tanda kutip dikerjai oleh iblis. Makanya iblis minta izin dulu. Kenapa? Karena ada pagar tembok perlindungan Tuhan bagi Ayub. Demikian pula bagi kita. Ya, kalau bahasa Inggrisnya tadi New King James menggunakan His truth shall be your shield and buckler. Sorry. Apa sih artinya? Artinya kebenaran dan kesetiaan Tuhan adalah dasar kita untuk mendapatkan pembelaannya. Ya, buckler itu artinya kan pembelaan.
Jadi artinya kesetiaan Tuhan itulah jaminan kita untuk kita punya hak mendapatkan pembelaan dari Tuhan. Dari mana kita tahu? Pertanyaannya begini, kenapa kesetiaan Tuhan dapat digunakan sebagai perisai dan pagar tembok? Kalau tadi ayatnya kan berkata kesetiaanmu ialah perisai dan pagar tembok. Pertanyaannya, kenapa kesetiaan Tuhan dapat dijadikan sebagai perisai dan pagar tembok? Jawabannya adalah, nah, kita lihat dari kesetiaan itu, kata Ibrani yang digunakan adalah emet. Ya, emet. Bukan memet ya Bapak Ibu, tapi emet. Ya, nah apa sih emet itu? Emet punya beberapa makna ternyata. Yang pertama, emet punya makna kebenaran, truth. Makanya tadi New King James menerjemahkannya dengan menggunakan kata truth. Emet juga punya makna faithfulness atau kesetiaan. Yang ketiga punya makna stability atau kestabilan. Yang keempat punya makna continuance atau kesinambungan. Nah, kesetiaan Tuhan itu adalah suatu kebenaran yang mutlak, yang tidak bisa disangkali. Tuhan kita adalah Tuhan yang setia, dan iblis pun tahu itu kebenaran yang hakiki yang tidak bisa disangkali oleh siapapun. Bahkan Tuhan sendiri pun tidak bisa menyangkali dirinya yang sebagai Allah yang setia. Itu adalah kebenaran. Lalu kesetiaan Tuhan itu sifatnya adalah stabil. Artinya bukan Tuhan itu hari ini Tuhan setia, besok tidak setia, lusa setia lagi. Tidak, ternyata kesetiaan Tuhan itu bersifat stabil dan berkesinambungan. Hari lepas hari, kesetiaan Tuhan itu selalu Tuhan berikan buat kita. Makanya kita Pratapan berkata apa? Kasih setia Tuhan selalu baru setiap pagi. Ya, besar setiamu Tuhan. Kenapa Tuhan sodorkan kesetiaannya? Karena kesetiaannya inilah yang menjadi jaminan untuk kita bisa mendapatkan pertolongan Tuhan. Makanya kesetiaan Tuhan itu adalah sebagai perisai dan pagar tembok. Kenapa kesetiaan Tuhan dapat digunakan sebagai perisai dan pagar tembok yang melindungi kita dari bahaya? Karena yang pertama, kesetiaan Tuhan adalah kebenaran yang tidak dapat disangkali. Allah kita adalah Allah yang setia. Ya, 2 Timotius 2 ayat 13 dengan jelas berkata, jika kita tidak setia, Dia tetap setia. Karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Kesetiaan Tuhan itu adalah hal yang mutlak. Kebenaran yang tidak dapat disangkali oleh siapapun, bahkan oleh Tuhan sendiri. Tuhan tidak dapat menyangkali dirinya bahwa Dia adalah Allah yang setia. Makanya Paulus dalam suratnya kepada Timotius bisa berkata, sekalipun kita tidak setia, Tuhan itu tetap setia. Alasan yang kedua, kenapa kita dapat bisa menjadikan kesetiaan Tuhan itu sebagai perisai dan pagar tembok? Karena kesetiaan Tuhan itu tidak bersifat sementara dan berubah-ubah, melainkan stabil dan berkesinambungan. Kesetiaan Tuhan, gambaran dari kesetiaan Tuhan itu seperti tadi. Kebenaran, stabil, tidak berubah-ubah, berkesinambungan. Karena kesetiaan Tuhan seperti itu,
itu jaminan buat kita untuk kita bisa mendapat pertolongan, kita dapat dilindungi. Makanya menggunakan kalimat sebagai perumpamaan adalah perisai dan pagar tembok. Apa sih dampak dari kesetiaan Tuhan? Kalau kita renungkan, yang pertama, karena Tuhan kita setia, maka kesetiaannya itulah yang membuat kita yakin bahwa Tuhan dapat diandalkan setiap waktu. Karena Tuhan kita setia, kita dapat punya keyakinan, kita dapat meyakini bahwa Tuhan dapat diandalkan dalam setiap waktu. Sekalipun keadaannya sepertinya impossible, sepertinya tidak memungkinkan, sepertinya bertolak belakang apa yang kita percayai dengan apa yang kita hadapi. Tetapi kesetiaan Tuhan itulah garansi, jaminan untuk kita dapat mengandalkan Tuhan dalam setiap problem kita, dalam setiap waktu. Apa dampak yang lain? Karena Tuhan kita setia, maka kita dengan yakin berani menghadap tahta kasih karunia. Untuk apa? Untuk mendapat pertolongan kita saat kita membutuhkan. Kita mengucap syukur kalau tahta Tuhan kita tuh bernamakan tahta kasih karunia. Nah, tahta kasih karunia Tuhan kita itu dapat kita hampiri karena Tuhan kita Tuhan yang setia. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu dapat kita andalkan. Makanya kita bisa mendapatkan pertolongan saat kita membutuhkan. Yang ketiga, karena Tuhan kita setia, maka Tuhan dapat kita jadikan sebagai perisai dan pagar tembok yang melindungi dan membela kita. Kalau kita baca ayat-ayat selanjutnya di situ dikatakan, walau 1.000 orang rebah di sisi kiri dan 10.000 rebah di sebelah kanan kita, itu tidak akan menimpa kita. Apa sih yang membuat kita bisa percaya, kita bisa yakin bahwa hal itu bisa kita alami, bahwa Tuhan itu bisa kita jadikan sebagai pertolongan kita, perlindungan kita. Garantinya, jaminannya adalah kesetiaan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Tuhan kita Tuhan yang setia. Karena Tuhan itu setia, maka dapat dijadikan sebagai perisai dan pagar tembok. Ada satu ilustrasi jika katakanlah si A ini orangnya berkemampuan, ya, baik secara pengetahuan. Si B kurang bisa, maka ketika si B punya PR, maka si B pas dia tahu si A bisa membantu si B. Kenapa? Karena si A berpengetahuan. Si B bisa yakin si A bisa menolong si B karena si B tahu si A adalah orang yang berpengetahuan. Demikian pula kita dengan Tuhan, karena kita tahu Tuhan kita Tuhan yang setia, maka Tuhan kita dapat kita jadikan sebagai penolong, sebagai perisai dan pagar tembok yang melindungi dan membela kita. Nah, setelah kita merenungkan hal ini, masihkah kita meragukan pertolongan dan pembelaannya? Ada 3 ayat terakhir sebelum kita tutup. Yang pertama, jika kita tidak setia, Dia tetap setia.
karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Ibrani 13 ayat yang ke-8, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Itulah menggambarkan kesetiaan Tuhan, kestabilan Tuhan, berkesinambungannya Tuhan. Emet tadi terjadi. Dan ayat yang terakhir, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Ibrani 4 ayat yang ke-16. Puji Tuhan, pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Kita bisa mengandalkan Tuhan menolong kita, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Dan terakhir, Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada Ibu host, silakan